Angkutan kota jurusan Subang Cimenteng terbakar tepat di depan SDN Banjarsari, Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Subang, Jawa Barat. Kebakaran sempat menimbulkan beberapa kali ledakan. Seorang penumpang bernama Mae tewas akibat tidak sempat menyelamatkan diri karena pingsan melihat api. Sementara sopir angkot mengalami luka bakar. Kita masih dalam penyelidikan pihak Reskrim Polres Subang, belum bisa menentukan, masih dalam tahap penyelidikan. Diduga awal itu dari konsleting kabel. Lebih lanjutnya nanti mungkin hasil dari penyelidikan identifikasi Polres Subang. Totalnya ada berapa penumpang dan? Menurut saksi total penumpang cuma satu, yaitu yang bernama korban Ibu Mae, warga setempat di sini, dan pengemudi pun luka bakar di sebelah kiri bagian wajah, belum bisa ditanya, masih shock. Korban dievakuasi ke RSUD Subang untuk divisum. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. 4 rumah di permukiman padat di Jalan Babakan, Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kebakaran tersebut sempat membuat panik warga. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Api membakar 4 rumah warga di kawasan Jalan Babakan Ciparai, Bandung, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Warga yang berada di sekitar lokasi bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Tak hanya itu, warga juga berusaha menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah. Menurut salah seorang warga, api berasal dari salah satu rumah kemudian merembet ke bangunan lain. Kebakaran diduga akibat adanya arus pendek listrik. Itu awalnya api dari mana kan? Tahu-taunya udah besar aja dari atap rumah itu yang pasun. Pas begitu lihat, saya ke sana ada percikan kabel kayak gitu. Gitu. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung sempat kesulitan untuk memadamkan api karena akses yang sempit. Meski demikian, petugas berhasil memadamkan api setelah 1 jam. Meski menimbulkan kerugian, beruntung kebakaran tidak menelan korban, baik luka maupun jiwa. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuhpita Mailana, iNews melaporkan. Diduga karena korsleting listrik, kios BBM di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara ludes terbakar. Seorang petugas damkar pingsan saat proses pemadaman. Kios yang menjual bahan bakar minyak di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara terbakar pada Sabtu pagi. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat, membakar 1 unit rumah di belakangnya serta 2 unit dump truck yang terparkir. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari dalam kios BBM Malinau Lestari. Kejadian kali ini yaitu kios BBM Malinau Lestari, termasuk mungkin di dalamnya tempat tinggal. Informasi awal kita tadi dari korsleting listrik. Ini ada insiden 1 anggota PMK terkena. Diketahui saat proses pemadaman, seorang petugas damkar pingsan karena menghirup asap tebal. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk petugas memadamkan kobaran api hingga api benar-benar padam. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Malinau, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Hari ketiga pencarian, petugas menemukan 1 jenazah korban longsor dan banjir bandang di Bogor, Jawa Barat. Keluarga korban histeris dan pingsan saat jenazah korban diangkut petugas. Petugas menemukan 1 korban longsor dan banjir bandang yang hilang tertimbun material longsor di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban yang ditemukan meninggal di kedalaman 2 meter atas nama Umar berusia 42 tahun langsung dievakuasi petugas.
Isak tangis keluarga korban pecah saat jenazah korban diangkut petugas. Penemuan jenazah, tadi jenazah kita sudah temukan kurang lebih pukul 11 siang dan tadi posisi korban kaleng dan masih tertimbun sebagian tanah dan batuan. Jadi kita urai pelan-pelan, alhamdulillah sekarang sudah diangkat dan sekarang Sebelumnya banjir bandang dan longsor terjadi di kawasan ini pada Rabu malam lalu. Akibatnya puluhan rumah rusak dan ratusan warga mengungsi serta 2 orang meninggal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, iNews melaporkan. Bus pariwisata yang membawa sekitar 60 penumpang masuk jurang sedalam 20 meter di Tasikmalaya dan mengakibatkan 3 orang meninggal. Evakuasi bus di dasar jurang yang berlangsung lama baru berhasil dilakukan beberapa saat lalu. 3 unit mobil derek masih terus berusaha mengevakuasi bangkai bus pariwisata yang berada di dasar jurang dengan kedalaman sekitar 20 meter di Jalan Raya Bandung Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Meski sudah 3 kali proses pengangkatan bangkai bus dilakukan, namun masih gagal karena terkendala oleh kondisi jurang yang curam dengan kemiringan sekitar 90 derajat. Sementara semua korban berhasil dievakuasi, baik yang meninggal, luka berat, ataupun luka ringan. Kendala setelah kita lakukan 3 kali penarikan ataupun pengangkatan daripada bus tersebut, ini karena memang medannya yang derajat kemiringannya itu hampir 90 derajat, sehingga ketika bangkai bus ini ditarik dari permukaan jalan yang posisinya di atas, itu justru terhalangi oleh tanah. Sebelumnya bus pariwisata yang membawa sekitar 60 orang penumpang rombongan dari guru dan keluarga SDN Sayang Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, masuk jurang di Jalan Raya Bandung Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya dengan kedalaman sekitar 20 meter. Akibat kecelakaan ini 3 orang meninggal dunia, terdiri dari pasangan suami istri dan 1 kondektur bus. Sementara korban yang mengalami luka berat sebanyak 6 orang dan 48 orang mengalami luka ringan dan dibawa ke Puskesmas Raja Polah dan Puskesmas Jamanis. Sedangkan korban meninggal dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Berkecepatan tinggi saat hendak melayat keluarga yang meninggal, sebuah minibus di Lebak, Banten justru menabrak sebuah toko fotokopi. Minibus dan toko fotokopi sama-sama hancur, sementara seorang korban harus dilarikan ke rumah sakit. Diduga melaju kencang di jalur yang memiliki ketinggian berbeda, sebuah minibus terjun bebas dan menabrak sebuah kios fotokopi di Kampung Nangkup, Lebak, Banten, Sabtu pagi. Akibatnya mobil mengalami kerusakan pada bagian mesin, sementara kios fotokopi mengalami kerusakan pada bagian rolling door dan tiang beton penyangga toko. Saat kejadian, pemilik mobil warga Jakarta mengaku akan mengunjungi keluarga mereka yang meninggal dunia. Penumpang minibus yang berjumlah 4 orang hanya mengalami luka ringan, meminta izin untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah duka dan berjanji akan bertanggung jawab. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban atas insiden ini. Korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena alami luka pada bagian kaki sebelah kanan. Udah sering. Kira-kira berapa kali nih, Pak? Kalau nggak salah udah 5 kali. 5 kali kejadian. Kecelakaan ini disebabkan dari apa sih, Pak? Sebetulnya dari jalan. Dari jalan? Sambungan jalan. Warga mengimbau kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki sambungan jalan aspal beton yang tingginya berbeda hingga sering mengakibatkan kecelakaan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara truk tronton mengangkut logistik menabrak 3 minibus dan 6 motor di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Diduga rem tronton tidak berfungsi hingga sopir kehilangan kendali. Pengangkut logistik menabrak sejumlah kendaraan yang sedang parkir di pinggir jalan raya di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Kejadian berawal saat truk tronton yang berasal dari pulau menuju kota Sumbawa. Di pertokoan Kecamatan Alas, truk menghantam 3 mobil dan 6 sepeda motor yang sedang parkir di depan toko. Kecelakaan menyebabkan 1 warga luka dan dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini juga menyebabkan kendaraan yang ditabrak rusak. 3 kendaraan, ada 2 truk fuso dan 2 pickup dan 6 sepeda motor akibat dari kejadian laka ini. Dan ini sudah kita amankan barangnya dan akan tim dari Laka Lantas Polres. Di belakang mobil hitam itu saya begini miring kan, datang kiri, saya berhenti sebentar, suruh lewat kiri itu, nah, pas saya ngerem dia langsung nabrak sudah, kiri kejepit, nah, pas lewat kiri saya lewat tapi sudah kena saya. Diduga sopir kehilangan kendali akibat rem truk yang tidak berfungsi. Warga bersama aparat kepolisian bersama-sama mengevakuasi truk agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Acep Suherlan, iNews melaporkan.